Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy yang saat itu berusia 46 tahun tewas ditembak saat rombongannya melintas di Dealey Plaza Dallas, Texas pada 22 November 1963. Kejadian ini sendiri terjadi di tengah ketegangan politik internasional, termasuk krisis rudal Kuba ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di ambang perang nuklir karena Soviet menempatkan rudalnya di Kuba. Lalu ketegangan politik lainnya adalah meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam bertepatan dengan memanasnya konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Terlepas dari itu semua, menurut pemerintah Amerika, pembunuh Kennedy adalah Lee Harvey Oswald, yaitu seorang pria berusia 24 tahun yang saat itu menembak Kennedy dari lantai 6 Texas School Book Depository. Di sisi lain, Oswald itu dikenal memiliki latar belakang yang sangat kontroversial, seperti yang diketahui meski dirinya adalah warga negara Amerika Serikat, Oswald pernah membelot ke Uni Soviet pada 1959 hingga 1962. Alasan inilah yang membuat pemerintah percaya bahwa Oswald bertindak atas keinginannya sendiri, apalagi tak ada bukti keterlibatan pihak asing dengan aksi gila Oswald. Sayangnya, sebelum Oswald diselidiki lebih lanjut, tepat 2 hari setelah penembakan Kennedy, Oswald dibunuh oleh Jack Ruby, yang dimana pembunuhan ini membuat masyarakat curiga Oswald sedang dibungkam karena takut mengaku ada pihak asing yang menyuruh atau membantunya. Saat itu, Oswald hendak dipindahkan ke penjara lain untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Lalu ketika Oswald digiring untuk masuk ke mobil tahanan, Jack, seorang pemilik klub malam berusia 52 tahun, berhasil menerobos dan menembaknya. Untuk motifnya sendiri, Jack mengaku sangat marah pada Oswald karena telah membunuh presiden. Jadi, atas dorongan pribadi, Jack ingin balas dendam. Meski begitu, pengakuannya ini tetap menimbulkan kecurigaan dan banyak pula yang percaya ada konspirasi di balik hal ini. Oh ya, untuk nasib si Jack ini, kala itu ia langsung ditangkap dan pada tahun 1964 dijatuhi hukuman mati. Namun hukuman itu dibatalkan karena ada kesalahan dalam proses persidangannya. Namun ketika tahun 1967, tepat sebelum persidangan ulang dilaksanakan, Jack meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Oke, karena 2 tokoh kunci sudah tiada, yaitu Jack dan Oswald, yang dimana mereka ini tidak atau belum memberikan informasi berharga yang dapat mengungkap misteri maupun kejanggalan dalam kematian Kennedy. Tak heran rasanya apabila pada akhirnya muncul banyak sekali teori konspirasi yang berusaha menebak siapa dalang sebenarnya di balik kematian Kennedy. Sebab meski Oswald dipercaya bertindak atas keinginan dirinya sendiri dan Jack mengaku membunuh Oswald juga atas keinginan pribadi, keduanya juga tak bisa lepas dari dugaan bahwa ada pihak lain yang menyuruh atau membantu mereka. Untuk teori pertama, mafia Italia yang beroperasi di Amerika Serikat dipercaya sebagai dalangnya. Menurut beberapa sejarawan, mafia Italia memiliki motif yang sangat jelas untuk melenyapkan Kennedy. Seperti yang diketahui setelah revolusi Kuba, sebagian besar bisnis asing di Kuba, termasuk kasino, hotel, dan properti lainnya yang sebelumnya banyak dikuasai mafia atau investor asing diambil alih oleh penguasa baru Kuba. Nah, mafia Italia ini diduga sangat kecewa pada pemerintahan Kennedy yang tidak bisa membantu mengembalikan bisnisnya yang ada di Kuba. Bahkan mafia ini dipercaya sangat berharap Kennedy akan memberi perlindungan atau dukungan, tapi ternyata Kennedy tidak melakukannya. Tak hanya itu saja, adik Kennedy yaitu Robert yang merupakan jaksa agung kerap menindak tegas tokoh-tokoh yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, termasuk sejumlah bos mafia besar. Dan berkat aksi Robert ini, para mafia diduga ingin balas dendam sekaligus menghancurkan pemerintahan Kennedy. Dalam teori ini, nama mafia yang sering muncul adalah Santo Trafficante, Carlos Marcello, dan Sam Giancana. Di sisi lain, meskipun motif ini sangatlah kuat, tidak ada bukti yang pernah ditemukan. Teori kedua, CIA adalah pelakunya. Sejumlah pihak di Central Intelligence Agency
atau yang disingkat CIA, yaitu Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, diduga kecewa terhadap pemerintahan Kennedy karena Kennedy dianggap tidak mendukung invasi Teluk Babi untuk menggulingkan Fidel Castro yang akhirnya berujung dengan kegagalan dan Castro tetap berkuasa di Kuba. Lalu, Kennedy juga lebih memilih untuk bernegosiasi secara damai dengan Kuba, yang dimana ini membuat sebagian pihak tak suka. Kemudian, yang membuat sebagian pihak ini semakin tak suka pada Kennedy adalah tindakannya yang dianggap tak tegas dalam menghadapi Uni Soviet setelah krisis rudal Kuba. Bisa dibilang, daripada menekan Soviet dengan sangat keras lewat militer, Kennedy malah memilih berdialog secara damai dan bagi pihak-pihak tertentu. Cara Kennedy ini dianggap sebagai kelemahan, itulah mengapa sejumlah pihak tertentu di dalam CIA memilih melenyapkan Kennedy meskipun tak ada buktinya. Teori ketiga tentu saja adalah Uni Soviet. Di tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, pihak Soviet tentu saja tak bisa lepas dari kecurigaan, apalagi Oswald pernah membelot pada Soviet. Tapi penyelidikan Amerika tidak menemukan bukti keterlibatan pihak Soviet dalam pembunuhan Kennedy. Meskipun teori ini lemah, tak sedikit orang yang percaya Soviet pasti adalah pelakunya dan Soviet sangat bersih dalam menjalankan misinya. Teori keempat adalah Kuba. Fidel Castro sebagai penguasa Kuba setelah revolusi terus ditekan Amerika. Bahkan CIA telah mencoba melenyapkan Castro beberapa kali, namun berujung kegagalan. Meskipun tak ada bukti, dipercaya bahwa Castro menghilangkan nyawa Kennedy sebagai balas dendam. Teori kelima adalah militer Amerika Serikat. Di dalam militer Amerika, beberapa jenderal dan penasihat militer yang tak sejalan dengan Kennedy sangat tak suka dengan Kennedy yang menarik pasukan dari Vietnam dan tidak melawan Soviet dengan agresif. Pihak ini pun dipercaya demi mengubah arah kebijakan negara ke arah yang benar, Kennedy harus dilenyapkan. Tapi, tuduhan ini juga tak memiliki bukti sama sekali. Teori keenam adalah wakil Presiden Amerika Serikat, Lyndon Johnson, diduga ingin menjadi presiden secepatnya dan cara tercepat adalah dengan melenyapkan Kennedy. Di sisi lain, teori ini sebenarnya sangatlah maksa, ya karena bagaimanapun ini hanyalah spekulatif dan tentu saja tidak didukung bukti pasti. Teori terakhir adalah penembak kedua. Maksudnya, selain Oswald, ada satu penembak lainnya yang berhasil lolos dari penyelidikan meskipun tak ada bukti. Beberapa saksi di tempat kejadian merasa mendengar tembakan dari arah yang berbeda dengan tembakan yang dilepaskan Oswald, tapi meskipun penembak kedua ini benar adanya, diyakini bahwa penembak kedua juga bukanlah dalang utamanya. Pada akhirnya, secara resmi, Oswald diyakini sebagai pelakunya dan ia bertindak atas keinginannya sendiri.